Ya, Ahmad Amrullah, kenapa nggak bisa dipanggil, nggak nyaut? Ada, Pak. Nah, apa tadi fungsi ping Ahmad Amrullah? Apa, Pak? Apa fungsi ping? Ping. Untuk cek koneksi internet, Pak. Nah, kemana kamu tadi saya panggil nggak nongol-nongol? Kemana kamu tadi? Saya panggil kok nggak nyaut? Dari toilet, Pak. Kamu untuk semuanya ya, kalau misalnya mau izin ke toilet atau kemana, mau minum misalnya haus, kamu tulis saja di chat itu ya, Pak saya mau ke dapur, mau minum dulu kayak gitu, ya. Jangan masa caw-caw aja ya. Eh, saya selalu menjaga pikiran positif saya sama kalian ya. Udah matiin aja mic-nya Amrullah. Iya, Pak. Jadi saya menjaga pikiran saya untuk selalu positif dengan kalian, bahwa kalian mendengarkan perkuliahan ini, mengikuti perkuliahan ini, ya. Jadi kita sama-sama berprasangka baik, gitu ya. Jangan sampai perkuliahan ini ya yang kita harapkan akan jadi sesuatu yang bermanfaat, ya, penuh dengan barokah, ya. Ya jangan sampai kita isi dengan prasangka-prasangka yang buruk, ya. Oke. Nah, dari seluruh ini ya, seluruh dari awal sampai menjelaskan Linux Slackware ini, ada yang ingin kamu tanyakan ya? Ini ada gamenya juga walaupun gamenya culun ya. Ada untuk dari PDF pakai XPDF ya. Kalau untuk scan dokumen pakai Xen ya, bisa. Internetnya di sini pakai, oh di sini ada Firefox cuman ya, Chrome-nya nggak ada, tapi bisalah ya. Bisa itu nanti ada jadwalnya sendiri akan untuk saya tambahin ke kamu bagaimana menginstal aplikasi di Linux Slackware ya. Tapi yang jelas sebenarnya tidak mudah menginstal aplikasi di Linux Slackware ini ya. Tapi kalau memang banyak waktu untuk belajar Linux ya nggak apa-apa ya. Misalnya kamu seorang pengangguran di rumah, boleh belajar Linux Slackware ya. Eh, Anggap saja tantangan ya. Misalnya saya lebih tertarik ke BSD Pak, logonya sangat maco misalnya. Oke, nggak apa-apa ya belajar BSD, karena orang sangat sedikit yang bisa belajar BSD ya. Mungkin di Palembang ini saya yakin nggak sampai 20 orang ya. Mungkin penduduk Palembang anggap aja misalnya 6 sampai 8 juta ya. Mungkin nggak nyampe 10 orang yang bisa di BSD ya. Nah, kamu bisa, berarti kamu bisa ada nilai plus di situ ya. Nah, biar suatu saat sih penting, suatu saat perlu itu ya, untuk menaikkan nilai apa, kemampuan skill kamu untuk menulis di kurikulum vitae. Ya, ya syukur-syukur bisa semua lah ya. Linux Debian bisa, Linux Ubuntu bisa, Linux apalagi CentOS bisa ya, uh, Linux Slackware bisa ya. Terus ada yang bilang, kadang ada yang fanatik bilang Linux kalau basis server itu paling hebat itu Red Hat. Kenapa? Ya Red Hat memang dari dulu compatible dengan enggak itu ya. Kalau menurut saya yang opini-opini yang menyebutkan seperti itu, bagi saya itu hanya mitos ya. Mitos saja. Linux itu sama saja ya. Ngambil kernelnya juga di kernel ORG ya di sini ya. Cuman yang membuat yang berbeda itu adalah package manajemennya dan selera developernya membuat seperti apa ya. Nih, ambil kernel di sini karena kernel itu kan dibuat sama Linus Torvalds ya. Kernel.org. Nih, sini. Nih di sini ya. Sudah pak kepala 5 nih kernelnya nih. Yang stable 5.9.3. Itu ya. Jadi ya maksud saya yang hobinya ke open source silakan ya. Yang hobinya pakai Windows, coding di Windows ya silakan ya. Belajar komputer jangan dikotak-kotakin. Bebas bebas berpikir ya. Saya pengen ininya ini apa, yang belajar Linux saya nggak mau pakai belajar Linux. Oh, saya pengen belajar Linux nggak mau lah misalnya, jangan seperti itu ya. Seperti setidaknya ya usaha lah ya untuk selalu bisa beradaptasi di sistem manapun ya.
nanti kerja di kantor metode-metode belajar seperti ini akan bisa diterapkan dengan baik ya, karena bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang ya, yang mungkin dia nggak tahu sama sekali, bisa kita jelaskan ya. Ya banyak emang mitos-mitos di IT dia banyak ya. Ya salah satunya itu tadi ya. Linux itu nggak ada virus karena orang nggak doyan makanya nggak ada virus di Linux itu. Coba kalau di Windows banyak orang pakai Windows, banyak gangguannya. Karena apa ya? Karena orang banyak pakai Windows ya. Nah itu kalau kesimpulan seperti itu sebenarnya boleh orang punya analisis seperti itu, nggak salah ya. Tapi juga orang mau ngambil analisis seperti itu dia harus nyobain dulu di Linux ya, nyobain dulu. Bisa kayak gini, lah kok saya nggak bisa lihat file ini, tulisannya access denied. Kenapa bisa access denied? Ternyata dilihat, oh ini bukan punya saya file ini, bukan hak saya file ini, bukan kepemilikan saya file ini. Nama saya usernya Budi. Kok saya ngelihat filenya punya si Tono, si Joko, si Budi atau si Budi Anduk atau siapa ya, atau si Ahmad atau si Anggi atau si dia, ya nggak bisa lah ya. Karena apa? Karena saya profilnya Budi, nggak bisa ngintip-ngintip punya orang ya gitu. Nah dari situ sudah bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata Linux itu ternyata virus itu dia hanya apa hanya menginfeksi dengan ada akses. Kalau nggak ada akses dia nggak bisa menginfeksi. Nah sedangkan kalau virus itu terkena di user saya, berarti saya sendiri yang terinfeksi. User seperti Budi, Tono, Albert, Ahmad, Agung nggak bakal kena ya. Tapi beda kalau saya kena di root. Root adalah administrator. Jika root sudah terkena infeksi ya, maka seluruh user di bawahnya akan kena semua gitu. Ya, tapi boleh orang mengatakan, oh, karena Linux sedikit penggunanya, makanya nggak ada, sedikit lah virus yang mengganggunya, ya gitu. Boleh-boleh saja ya. Memang ada satu dua exploit yang bisa merusak sistem, mengcrack sistem di Linux ya. Tapi kan karena Linux itu open source ya, kodenya bisa dilihat banyak orang programmer di muka bumi ini. Jadi kalau ada kesalahan, mereka akan memberikan atau tambahan atau untuk memperbaiki ya ke developernya kayak gitu ya. Tapi kalau yang kode tertutup ya nggak bisa kecuali kalau dilaporkan ya. Ada yang kalaupun ada yang mau melaporkannya ya. Oke ya, itu eh, pikiran saya yang sudah saya curahkan ke kalian ya. Jadi kita stop dulu ya, nanti kita besok kita belajar bagaimana menginstal IP address ya. Dan saya ulangi lagi pembagi partisi di Linux Slackware ya. Tapi Slackware ini banyak bermain di terminal sebenarnya ya. Ya sama aja lah di Linux yang lain sebenarnya ya. Cuman ya memang di terminal itu diperlukan ya. Karena bermain terlalu banyak di GUI itu kadang bikin menipu ya. Tampilannya jalan tapi kok error. Nah, itu kan. Ternyata dicek terminal ada yang mati servisnya kayak gitu ya, wajar nggak jalan itu kan, ujung-ujungnya balik ke terminal juga ya, konsol. Oke ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan lagi ya, kita Boleh udahan nanya, Pak? dulu ya. Mohon maaf menyinggung Windows Ya, dikit, Kak. Kita nih komputer kita nih kan ada Windows-nya nih. Mau ya, install Linux, berarti kita pakai virtual Windows, Pak ya? kita pakai VirtualBox, boleh ada VirtualBox versi Windows ini. Oh, berarti tidak perlu ganti Windows-nya ke Linux, Pak? Untuk tahap untuk belajar sih saya saranin pakai VirtualBox dulu gitu ya. Nanti kalau sudah kamu beradaptasi, kamu sudah nyaman, sudah banyak pengetahuan yang kamu dapat ya, boleh kamu buat dual boot Oh, ya. berarti Dan VirtualBox tuh kayak ruang kedua di komputer kita, Pak? ya emulator ya. Emulator seperti saya ini emulator. Jadi kita bisa meletakkan OS di dalam OS, sistem operasi di dalam sistem operasi lagi. Ya gitu. Ya, paham? Paham, Pak. Nah, Makasih, Pak. ya jadi kamu belajarnya pakai VirtualBox dulu ya, nggak apa-apa, cara cara orang bego aja nggak